Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidah. Saya dari Prodi Psikologi Islam. Saya dari mahasiswa IAIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan stres akut. Nah, jadi apa sih gangguan dari stres akut atau acute stress disorder atau juga bisa disebut dengan ASD? Jadi, gangguan stres akut atau acute stress disorder yaitu gangguan mental yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah dihadapkan, dialami, atau disaksikan secara langsung. Ini akan menjadi pemicu timbulnya stres akut itu. Peristiwa traumatis dapat melibatkan paparan terhadap peristiwa yang menentang nyawa atau menyaksikan kematian, kecelakaan serius, atau kekerasan seksual. Seseorang dengan gangguan stres akut mungkin telah langsung berhadapan dengan trauma, menyaksikan orang lain mengalami trauma, atau mengetahui peristiwa kekerasan atau kecelakaan traumatis yang terjadi pada teman dekat atau keluarga. Hal ini akan menimbulkan reaksi emosional yang negatif dan bisa masuk dalam gangguan kecemasan. Orang dengan gangguan stres akut mungkin merasa linglung atau menganggap ini berada di alam mimpi atau di dunia yang tidak nyata. Kemudian, gangguan ini biasanya terjadi dalam 1 bulan setelah peristiwa traumatis berlangsung, paling tidak selama 3 hari, dan dapat bertahan sampai dengan 1 bulan. Gejala yang ditimbulkan oleh gangguan ini serupa dengan gejala yang dialami oleh individu yang menderita gangguan stres pasca trauma, atau bisa juga disebut dengan PTSD. Jika gejala-gejala ASD tetap bertahan selama lebih dari 1 bulan, maka ASD dapat berkembang menjadi PTSD. Kemudian, kriteria diagnosa menurut DSM-5. Untuk kriteria pertama, yaitu pemaparan terhadap ancaman kematian atau kematian, cedera yang serius, atau pelecehan seksual melalui 1 atau lebih, yaitu secara langsung mengalami peristiwa traumatis, menyaksikan secara langsung peristiwa yang terjadi pada orang lain, mempelajari bahwa peristiwa tersebut terjadi pada anggota keluarga atau teman dekat, dan mengalami paparan berulang atau ekstrim terhadap detail pemusuhan dari peristiwa traumatis itu. Untuk kriteria kedua, yaitu adanya gejala intuisi, suasana hati negatif, disosiasi, penghindaran, dan gairah mulai atau memburuk setelah peristiwa traumatis, yaitu gejala intuisi, ingatan yang berulang, tidak disengaja, dan mengganggu dari peristiwa traumatis. Mimpi-mimpi menyedihkan yang berulang di mana isi dan atau pengaruh mimpi itu terkait dengan peristiwa tersebut. Relaksasi disosiatif, yaitu di mana individu merasa atau bertindak seolah-olah peristiwa traumatis berulang, dan adanya tekanan psikologis yang intens atau berkepanjangan atau reaksi fisiologis yang ditandai sebagai respon terhadap isyarat internal atau eksternal yang melambangkan atau menyerupai aspek peristiwa traumatis. Kemudian, suasana hati negatif, yaitu
ketidakmampuan terus-menerus untuk mengalami emosi positif, misalnya untuk mengalami kebahagiaan, kepuasan, atau perasaan cinta. Kemudian, gejala disosiatif, yaitu perasaan yang berubah tentang realitas lingkungan atau diri seseorang, misalnya melihat diri sendiri dari sudut pandang orang lain, merasa linglung, dan waktu melambat. Dan ketidakmampuan untuk mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis. Kemudian, gejala penghindaran, yaitu upaya untuk menghindari ingatan, pikiran, atau perasaan yang menyusahkan atau terkait erat dengan peristiwa traumatis. Dan upaya untuk menghindari pengingat eksternal, misalnya seperti mengingat orang, tempat, percakapan, kegiatan, objek, maupun situasi. Kemudian, gejala gairah, yaitu ditandai dengan gangguan tidur menjadi gelisah, perilaku yang mudah marah, masalah dengan konsentrasi, jadi seseorang ini sulit untuk fokus, dan respon mengejutkan atau kaget yang berlebihan. Kemudian, untuk kriteria ketiga, yaitu durasi dari gejala-gejala yang dialami ada dalam rentang 3 hari sampai 1 bulan setelah pemaparan kejadian-kejadian traumatis. Namun, gejala-gejala yang dialami mungkin dapat langsung dirasakan setelah kejadian traumatis terjadi, dan gejala-gejala tersebut harus tetap ada setidaknya 3 hari. Kemudian, kriteria keempat, yaitu gangguan ini menyebabkan tekanan atau gangguan signifikan secara klinis dalam bidang sosial, pekerjaan, atau bidang fungsi penting lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria yang kelima, yaitu gangguan ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, tetapi disebabkan karena cedera otak traumatis ringan. Untuk yang selanjutnya, perspektif teoritis yang dikemukakan oleh Horowitz. Horowitz menyatakan bahwa ingatan tentang kejadian traumatis muncul secara konstan dalam pikiran seseorang dan sangat menyakitkan sehingga secara sadar mereka mensupresinya melalui distraksi, contohnya, atau meresepsinya. Orang yang bersangkutan diyakini mengalami semacam perjuangan internal untuk mengintegrasikan trauma ke dalam keyakinannya tentang dirinya dan dunia agar dapat menerimanya. Kemudian, perspektif penanganan. Untuk penanganan gangguan stres akut, psikolog atau psikiater biasanya menyarankan satu atau beberapa metode, yaitu perawatan rawat inap jika penderita membahayakan dirinya maupun orang lain, dan edukasi psikiatri supaya penderita dapat mengenali gangguan yang dialami. Kemudian bantuan berupa memperoleh tempat teduh, makanan, pakaian, dan menghubungi anggota keluarga jika diperlukan. Kemudian terapi, seperti terapi perilaku kognitif atau CBT, serta hipnoterapi dapat digunakan untuk meningkatkan pemulihan dan mencegah gangguan stres akut supaya tidak berkembang menjadi PTSD. Kemudian obat-obatan untuk meredakan gejala kecemasan seperti obat anti cemas dan antidepresan. Kemudian evaluasi psikiatri. Ini untuk mencocokkan kriteria gangguan berdasarkan gejala-gejala yang dialami. Yang selanjutnya
adalah contoh kasus dari gangguan stres akut. Contohnya yaitu seorang perempuan berusia 22 tahun, belum menikah, seorang mahasiswa, beragama Kristen, anak bungsu dari 3 bersaudara. Sekarang, dia bertempat tinggal di kos dekat universitasnya. Datang ke psikolog dengan keluhan selalu cemas, sulit fokus, dan berkonsentrasi, suka menyendiri, dan sulit tidur. Keluhan ini terjadi sekitar 1,5 bulan. Pasien sebelumnya pernah berpacaran dan tidak disetujui oleh orang tuanya, sehingga kekasihnya memutuskan hubungan mereka dan pacaran dengan perempuan lain. Pasien belum pernah berhubungan seksual. Pada saat galau, pasien mulai mengkonsumsi alkohol dan merokok. Biasanya, keluhan pasien terjadi dalam waktu beberapa menit atau jam. Gejala biasanya mereda setelah 1 hingga 2 hari. Pasien dan keluarganya sangat dekat karena dia adalah anak yang baik dan penurut. Pada masa kecil, dia tinggal dengan kedua orang tuanya dan juga kakak-kakaknya. Namun, pada umur 18 tahun, pasien meninggalkan kedua orang tuanya untuk kuliah di perguruan tinggi. Pasien rajin masuk gereja, bahkan aktif di organisasi agamawinya, dan hubungan dengan orang gereja juga akrab dan baik. Pergaulan dengan teman kuliah maupun lingkungan sekitar juga sangat baik karena pasien termasuk mahasiswa yang aktif di berbagai kegiatan kampus maupun lingkungannya. Contohnya seperti kerja bakti. Menurut temannya, dia juga memiliki banyak teman di kampusnya. Pasien ini juga memiliki kakak laki-laki yang berusia 30 tahun, dia sudah menikah. Ia memiliki perilaku agak kasar dan pernah bermasalah dengan hukum karena pernah memukul istrinya dan juga pernah melakukan kekerasan saat belum menikah. Nah, jadi pasien ini didiagnosa mengalami gangguan stres akut. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.